Yang pertama, bagaimana memahami kehendak Tuhan di mana doa permohonan kita terkait faktor kesejahteraan hidup itu tidak atau belum dikabulkan. Sementara orang yang kita kenal sebagai Katolik KTP, jadi Katolik KTP ini yang tidak peduli untuk memuliakan Tuhan atau mengabaikan perintah-perintah gereja, tampak terus saja diberikan rejeki, berlimpah pula, atau kebahagiaan hidup duniawi. Nah, ini yang ditanyakan di poin pertama, Bapak Kardinal. Lalu di poin kedua, apakah iman kita harus terus saja diarahkan kepada tujuan kebahagiaan kekal pasca meninggal dengan menerima saja kesulitan hidup di dunia? Antara lain misalnya sebagai bagian penebusan dosa, selama doa-doa kita itu tidak atau belum dikabulkan. Begitu 2 poin yang ditanyakan Ibu Dianawati, Bapak Kardinal. Iya. Pertanyaannya sangat bagus, menyangkut pengalaman eksistensial manusia. Artinya, pertanyaan atau pengalaman itu abadi. Ada di dalam hati manusia sejak awal sampai sekarang dan pasti akan terus. Dari mana saya mengambil kesimpulan itu? Saya baca Mazmur 73. Bagus sekali. Moga-moga dapat mengungkapkan apa yang ada di dalam hati ibu. Mazmur 73 ini judulnya adalah Pergumulan dan Pengharapan. Bagian pergumulannya begini. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, itu yang berdoa dan sebagainya itu. Bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku, nah ini aku itu orang yang bersih hatinya itu, sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Saya merasa diri orang baik, pemazmur itu, tetapi kenapa nasib saya begini? Sama kan, pergumulan. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang yang fasik. Itu seperti yang Ibu katakan tadi, yang tidak pernah berpikir tentang Tuhan dan sebagainya, kok hidupnya subur makmur seperti ini. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Tidak pernah sakit. Yang rajin berdoa, yang rajin beribadah, sakit-sakitan. Yang ngawur-ngawur itu tidak sakit. Lalu dikatakan, sehat dan gemuk tubuh mereka. Tanda kesuburan. Sama, persis yang ibu alami. Jadi pergumulannya seperti itu, pergumulan manusia sepanjang zaman. Tapi tidak sampai di situ, mazmurnya masih terus. Mazmurnya tidak berhenti pada ayat 4, tempat saya berhenti membaca tadi. Saya teruskan ayat 21. Ketika aku merasa pahit, dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Memakai kata yang keras sekali ya, dungu. Dungunya kenapa? Ya cemburu itu. Seperti hewan aku di dekatmu. Seperti hewan aku di dekatmu. Lalu engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Ini bagian pengharapan. Jadi sesudah masuk di dalam pergumulan eksistensial, dia ingat bahwa kesejatian hidup itu tidak pertama-tama ditentukan oleh, tidak pertama-tama loh ya, bukan berarti sama sekali tidak, tapi tidak pertama-tama ditentukan oleh iri, melihat orang lain begitu dengan menilainya, tetapi akhirnya menerima itu sebagai pergumulan dan mengungkapkan, kendati saya begini, Tuhan, aku terus berada di dekatmu, dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Tetapi pasti tidak berhenti di situ.
Masih harus dikatakan, ya tidak cukup jawabannya sampai di situ pasti. Karena seperti apapun, seperti Ibu tanyakan pada pertanyaan yang kedua, apakah kita itu hanya harus berpikir mengenai hidup sesudah kematian? Pasti tidak. Panggilan kita adalah bertumbuh menuju kesempurnaan hidup Kristiani. Itu panggilan kita. Dan yang dipanggil seperti itu bukan saya saja, semua murid-murid Kristus. Oleh karena itu, kalau seandainya ada keluarga yang sungguh berkekurangan, kebutuhan dasar tidak dapat tercukupi, sebetulnya adalah tanggung jawab bersama umat Tuhan yang mesti memberi perhatian kepada saudari-saudara yang berkekurangan itu. Yang juga harus diperhatikan adalah yang disebut kesejahteraan itu yang seperti apa. Ada orang yang sangat bahagia dengan hidup pas-pasan. Tetapi ada orang yang selalu kurang. Ya, yang bahagia yang mana itu? Selalu kurang nanti dengan cara-cara yang tidak terpuji, lalu mencari kesempatan ini, kesempatan itu. Apa itu kebahagiaan? Apa itu kesejahteraan? Pasti tidak. Tetapi sekali lagi, hidup kita bukan untuk kehidupan kekal saja, tetapi menurut ajaran gereja, kita dipanggil untuk menuju kesempurnaan hidup Kristiani. Dan kesempurnaan hidup Kristiani itu dikatakan dengan sangat bagus, kalau nanti mau melihat kitab suci, karena itulah pegangan kita kan, pegangan kita di dalam Kisah Para Rasul, misalnya pada bab 4, Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 sampai 37. Itu gambaran hidup Kristiani yang sejahtera. Ada yang kekurangan, ada yang memang kebutuhannya tidak terpenuhi, tetapi dikatakan di dalam bab 4 begini. Adapun ayat 32, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Sebab, ayat 34, tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah dan rumah dan selanjutnya dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Itu ideal hidup Kristiani seperti itu, tidak ada yang berkekurangan. Oleh karena itu, di dalam garis ini, nama legal dari paroki komunitas-komunitas gereja sekarang ini menarik. Kalau di Jakarta namanya PGDP, Pengurus Gereja Dana Papa. Di Semarang namanya PGPM, Pengurus Gereja Papa Miskin. Di Bandung namanya PGAK, Pengurus Gereja Amal Kasih. Maksudnya ini, supaya gereja itu bukan pastor, bukan uskup, tapi kita semua selalu memberi perhatian lebih kepada saudari-saudara kita yang kurang beruntung. Tapi yang paling penting, Ibu, menurut saya adalah yang dimaksud dengan kesejahteraan itu yang seperti apa. Karena ukurannya susah itu. Kalau sejahtera itu dimaksudkan mempunyai mobil 5, ya susah. Tetapi kalau kesejahteraan itu tercukupi kebutuhan dasarnya, makan, papan, pakaian, pendidikan, kesehatan, secukupnya, menurut saya itu sudah ukuran kesejahteraan yang sungguh sangat bagus. Dan bukan hanya umat Kristiani, pemerintah bertanggung jawab untuk itu.
Maka tidak heran kalau di masa pandemi ini pemerintah mengeluarkan banyak sekali dana untuk membantu saudara-saudara yang kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Jadi tanggung jawab bersama. Jadi Ibu, saya kira moga-moga lah jelaslah tanggapan saya. Kita tidak hanya mencari kehidupan kekal, karena kehidupan kekal itu mulainya sekarang, tidak besok. Kita sekarang mencapai kepenuhan kasih, itulah bagian dari hidup kekal. Kepenuhan hidup Kristiani, itulah kehidupan kita. Baik, Bapak Kadis.